warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul baik secara daring melalui platform Zoom maupun secara luring di auditorium Fakultas Peternakan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Erna Triastuti yang pada hari ini akan bersamai Bapak Ibu semuanya dalam acara New Halal Class. Pada siang hari ini materi yang akan dibawakan yaitu produksi gelatin dan kolagen halal untuk mendukung industri pangan, kesehatan, dan kosmetika nasional yang akan dibawakan oleh Profesor Insinyur Yuni Erwanto, SPT MP PhD IPM. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Prof. Yuni untuk membawakan materi. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kita pada kuliah halal kas yang ke-17 sudah mau pingsan 17 ya ta. Wong mahasiswa aja kuliah cuma 12 kali 13 kali. Ini 17 itu ya. Masih nanti berlanjut ya ta. Kayaknya ini harus langsung S3. Kuliah langsung S3 karena panjang. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini baik yang di ruang sini audit maupun di Zoom, alhamdulillah masih ada yang di ruang, walaupun jumlahnya 300 di ruang, tetapi di Zoom lebih nyaman karena di rumah gitu ya. Sehingga ini 300 Bapak Ibu sekalian, sebagian malaikat, jin, itu. Jadi alhamdulillah, kalau terlalu banyak orang gitu malah malaikatnya sedikit ya. Malaikatnya banyak.
Saya dapat tugas hari ini itu mengenalkan terkait dengan produksi gelatin dan kolagen. Boleh jadi ini sebagai tambahan wawasan ya. Tambahan wawasan dan saya ingin share saja apa-apa yang kita lakukan. Karena selama ini kalau dengar gelatin, terutama kalau dengar kolagen, pasti yang paling tertarik itu ibu-ibu ya toh. Misalkan dengan kolagen bisa glowing. Nanti yang umur 53 nampak 63. Enggak, ada yang kebalikannya. Yang umur 53 nampak 33. Itu glowing gitu ya. Sehingga kami sedang memproduksi juga namanya produk kami itu Gina Glow. Gina Glow di Plaza Agro. Tapi sebenarnya baru uji coba, maksudnya baru prototip penelitian. Kami mengambil kolagen dari kulit kambing gitu itu, kemudian kita produksi. Kenapa ambil dari kulit kambing? Karena kalau kulit sapi mungkin sudah biasa ya. Kalau kulit ikan mungkin amis ya toh. Nah, kalau kulit babi haram ya toh. Kalau kulit kambing ya minimal yang membuat jenggoten sudah mirip-mirip itu dengan kambing itu artinya sudah cocok lah. Dan secara herbal kambing itu punya branding sendiri ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan ada dengar susu kambing gitu, susu kambing Itawa dan yang lain. Sehingga dengan kita mengambil dari kambing itu harapannya yang paling cocok dengan kulit kita gitu ya, yang paling cocok dengan kulit kita. Lah, Gena Glow itu singkatannya genah glowing. Ada filosofinya itu Gena Glow itu genah glowing. Sudah banyak dipesan itu ke mana-mana Pak Yuni pesan-pesan. Ini dipastikan bisa awet muda enggak? Ya bisa gitu ya. 10 tahun yang lalu saya bilang gitu. Enggak lah insya Allah kolagen itu memang cocok di kulit ya. Sehingga beberapa yang minum itu at least mereka yang sakit kayak persendian sekali itu alhamdulillah sembuh ya karena kolagen itu kan membantu ini ya perbaikan persendian, anti aging gitu. Yang saya pergi pabrik kosmetik itu rata-rata kita impor dari Prancis, dari Korea gitu. Nah, wong kita ada ya tuh, kenapa tidak membuat sendiri? Nah, ini saya ingin sampaikan agar nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuat ya, bisa membuat. Kalau bisa membuat lebih bagus. Tapi ini penelitian kami jadi masih tahap ya skala laboratorium. Saya ingin cerita ini nyala ya. Ini kalau naik turun gimana? Gini naik? Oh enggak. Gini. Di mana laptopnya? Gimana? Sudah on kemudian naik turun. Naik turun enggak mau. Mungkin masih bisa. Gimana? Oh iya. Oh, mau ini. Mau klik-klik. Oh, mau. Mau. Ya. Ditutup dulu yang ini. Ditutup yang ini. Nah ya. Apa kan dari itu? Zoomnya itu. Ah, gitu. Kemudian ya, oke. Ini sudah bisa ini sekarang. Oh, jadi nggak bisa lagi. Tadi operasikan aja ya. Ya. Ini harusnya bisa naik turun ini. Kalau nggak bisa naik turun sendiri ya masa masih muda dibantu naik turun ya. Jadi ini ya saya akan cerita beberapa hal terkait dengan apa itu kolagen, gelatin, bagaimana kolagen dan gelatin di pasar ya. Potensi saya sebenarnya penelitiannya di sini ini kami. Jadi penelitian
bioaktif peptide. Jadi kalau kolagen itu panjang, kalau kita beli itu pendek-pendek dipendekkan jadi peptida bioaktif. Pernah dengar oligopeptida ya? Kalau di searching itu oligopeptida pernah ya? Itu mungkin searching di Shopee ya, oligopeptide. Itu adalah salah satu jenis bioaktif peptide. Nah, kemudian peluang penelitian. Ya, terus saja. Nah, ini manfaat ya. Manfaat gelatin itu apa saja? Banyak. Ya. Pertama itu merupakan koloid yang digunakan secara luas sebagai koloid yang hidrofil dapat digunakan untuk menstabilkan koloid hidrofil sehingga efektif digunakan sebagai pengganti. Nah, gelatin itu ceritanya begini. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian misalkan saja minum sirupnya dikasih gelatin nanti lebih jernih gitu ya. Lebih jernih. Jadi banyak sekali penggunaannya di perusahaan ya benar, di perusahaan. Misalkan untuk memperbaiki minum, kemudian juga di makanan banyak es krim pakai gelatin ya toh. Kemudian sosis pakai gelatin. Kita buat cake itu kalau dilapisi gelatin kan nyaman. Atas misalkan brownies, tengahnya gelatin, bawahnya lagi. Nanti dikulum itu nyaman. Karena gelatin itu punya karakter dikulum itu lembut gitu ya. Dikulum lembut. Sehingga kalau ditambahkan itu akan bermanfaat gitu ya. Kemudian gelatin juga sebagai pelindung koloid. Nah, ini enggak usah terus. Industri pangan banyak yang membutuhkan gelatin gitu ya. Misalkan ini ada permen dibuka nanti ya permen kan banyak itu. Ino ada yang pakai gelatin. Kemudian Yupi ya dia pakai gelatin gitu ya. Kemudian ada jelly, es krim, roti, saus, produk daging dan produk olahan susu. Ya, misalkan kita buat yogurt dikasih gelatin, nanti konsistensinya akan lebih bagus. Nah, kelebihannya itu gelatin itu kalau dikulum itu lembut tetapi bukan lemak, tetapi seperti lemak gitu. Kalau kita yang nggak sehat itu mengkonsumsi lemak, lah gelatin itu protein. Ya. Jadi gelatin adalah protein, sehingga dia sehat untuk dikonsumsi. Gitu. Kenapa gelatin itu banyak dimanfaatkan? Karena dia bukan karbohidrat, tetapi dia adalah protein dan sehat untuk dikonsumsi. Bahkan beberapa negara membuat gelatin untuk makanan orang tua. Jadi orang tua yang susah nelen gitu ya, di rumah sakit nelen keselak gitu itu, akhirnya dibuat gelatin itu mudah ditelan gitu ya, mudah ditelan. Kalau orang tua kita nelen keselak mergone jengkel, ya tuh, jengkel anaknya kandani ndablek marahi keselak gitu. Tapi kalau orang sakit itu dia nelen susah diproduksi dengan gelatin itu. Ini untuk orang tua. Lah kelebihannya ketika kita membuat dari gelatin, maka dia bukan gula, gitu, karena protein ya. Sehingga untuk orang-orang yang kena penyakit diabetes dan gula gitu itu, maka aman, gitu. Kalau misalkan pektin, karaginan, agar-agar, dia kan gula itu. Akhirnya masuk ya sebagai gula. Mau makan kita ketela, mau makan pektin, mau makan karaginan, mau makan apa, dia adalah jenis karbohidrat. Ketika karbohidrat masuk di dalam tubuh, akhirnya jadi gula. Ya toh? Jadi banyak orang lara apa diabetes, nggak usah minum manis ya. Mangane telo sekilo, nanti sama aja ya toh. Mangan gorengane 10 ya, nomboke 7 itu misalkan. Ya sama, tepung juga gula kan gitu. Jadi kita mengurangi gula pada sisi yang lain gitu ya. Misal minum nggak manis, tapi kita memasukkan banyak gitu ya, masukkan banyak. Orang kadang nggak sadar, malam itu mie godok, mie goreng, sego goreng ya tuh, amburane tambah seblak gitu ya. Nanti banyak karbohidratnya gitu ya, itu. Tetapi seharusnya malam itu kan mengurangi karbohidrat, yang dibanyakin protein. Jadi kalau makan sate kikil ya, endok, daging itu enggak apa-apa malam hari. Justru ya. Jadi cocok ya, jangan apalagi susu malam hari, cocoknya untuk bapak-bapak
Susu itu lebih juga protein gitu ya. Jadi protein. Jadi malam itu harusnya kita itu sehat itu makan protein. Ini dibiasakan itu ya. Dibiasakan makan protein. Ingat-ingat kalau malam kita kebiasaannya orang Jawa itu kan banyak sekali warung mie godok ya toh. Mie godok itu. Sebenarnya itu kurang sehat. Kalau saya makan biasanya minyak tak minta sedikit, sayurnya yang banyak sama dagingnya yang banyak gitu. Nanti. Pak dagingnya saya oke Pak. Nah, regine sami mboten ya padha bayar. Nah, tapi itu sehat. Karena kalau kita malam itu kan mengganti sel ya. Mengganti sel yang rusak. Gelatin mengganti sel yang rusak. Kolagen mengganti sel yang rusak. Ketika kita mengkonsumsi protein, artinya kita mengganti sel kita yang rusak gitu ya. Tapi kalau kita konsumsi karbohidrat, kalau karbohidrat berlebihan, pertama akan disimpan dalam bentuk glikogen otot gitu, otot. Kalau simpanan tubuh kita sudah penuh, nanti disimpan dalam bentuk lemak. Walaupun kita makan ketela, walaupun kita makan mie godok, walaupun kita makan bakwan goreng gitu ya, itu kalau cadangan energi bentuk gula habis, maka disimpan dalam bentuk lemak. Sehingga kenapa bisa gemuk gitu ya. Karena itulah kalau mau kurus kemudian kita bakar dulu. Pertama yang dibakar urutannya glikogen dulu itu. Glikogen di otot itu makanya kalau kita olahraga kemeng-kemeng ya ototnya. Itu mengeluarkan cadangan energi gitu ya. Nanti kalau sudah lempe-lempe baru bakar lemak gitu. Jadi kalau olahraga jangan hanya kemeng-kemeng ototnya, tapi sampai betul-betul teler gitu. Nah itu baru lemaknya yang dibakar. Atau kadang orang-orang itu menggunakan jaket siang hari, kemudian lari-lari. Karena dia juga membakar gitu ya. Ini nanti tips ya bagaimana menurunkan berat badan menurut pakar peternakan. Biasanya pakar peternakan itu membesarkan ya, membesarkan ini menguruskan. Terus Mbak, nah ini produk-produknya gitu ya, bisa ada mayones, macam-macam ini menggunakan gelatin, gitu ya. Idealnya lah. Sampai sekarang gelatin itu eh, tidak banyak diganti dengan produk-produk yang lain. Ini kita lihat ada sosis, ada mungkin cheese ya. Sekarang kan mozzarella gitu. Misal mozzarella kalau dengan gelatin kan mulurnya mungkin lebih bagus itu ya, sehingga sering ditambahkan di ini sirup. Tidak hanya untuk pangan, misalkan yang lain untuk coba Mbak terus Mbak. Nah, ini untuk obat-obatan ya toh, ada kapsul obat, ada ginju-ginju. Kalau yang suka ginju ya toh, itu kadang ditambah gelatin kolagen lebih nyaman gitu ya. Dibandingkan mosok ginju ditambah teres gitu. Nah, cocok gitu ya. Aneh itu. Nah, gelatin itu kalau di kulit itu lebih dia familiar. Karena memang berasal dari kulit gitu ya. Dihasilkan dari kulit sehingga ketika nempel itu bahkan operasi-operasi obat itu ada yang menggunakan kolagen gitu ya. Kolagen, operasi-operasi tulang gitu. Kadang pada saat operasi tulang nanti rilis obatnya itu di bawah kolagen karena perlahan-lahan akan merilis ya. Saya pernah penelitian kita digunakan untuk operasi tulang oleh orang kedokteran gigi itu ya, dilubangi gitu, ya, lubangi kemudian dicampurkan obat. Dia mempercepat perkembangan jaringan gitu ya. Kalau tanpa itu perkembangan jaringannya lambat. Kenapa? Karena dia memang bahan utama dari tulang ya banyak kolagen gitu itu. Nah, gelatin itu isinya kan kolagen. Ya, monggo terus Mbak. Nah, ini produk di pasaran nanti kalau mau di searching ya ada gelatin, ada kolagen gitu ya. Itu bisa di ini. Boleh pesen nanti. Nah, coba sekarang dicari ya yang di online itu. Buka kolagen harganya berapa? Coba yang di sini coba. Online kan harga kolagen berapa coba? Enggak ada data. Oh, enggak di Google aja. Di Google aja. Nanti yang kalau yang nggak punya data bisa lapor panitia ya. Nanti dicatat tapi nggak pernah dikirim, hanya dicatat aja. Ya. Hmm.
Kolagen apa ini? Oh, oh, oh. Itu untuk hok join ya. Join itu berarti untuk sendi-sendi, persendian. Harganya berapa itu? Oh, 120 kapsul. Oh, murah itu ya. 120. Cuman berapa miligramnya ya? Anunya kita nggak tahu. Nah, 2.400 miligram. Berarti 2,4 gram. 2,4. Itu rata-rata kolagen itu memang harganya mahal ya. Ada yang 50 gram harganya 300.000, ada yang 400.000 gitu. Sehingga ketemu harganya berapa? Saya mau jualan soalnya. Ya, ya berapa gram itu? 150 gram. Berarti 1 gram 1.000 ya. Berarti 1 kilo 1 juta. Ya, toh? Ya, berarti itu sudah murah. Kapan kalau kita impor langsung 2 juta, mungkin beberapa sudah campuran gitu ya, artinya tidak murni sekali atau mungkin prosesnya belum kembang. Nah ini kolagen harganya itu eh, mahal itu ya. Ya terus ini juga kolagen peptide. Bedanya kalau kolagen peptide itu sudah dipotong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, tubuh akan lebih cepat mengabsorpsi gitu ya. Karena sudah namanya prosesnya itu dihidrolisis gitu ya. Jadi kalau saya ambil gelatin saja, maka dia ibaratnya kalau rantai panjangnya masih 5 meter rantai itu. Tapi kalau sudah kolagen itu panjangnya tinggal misalkan 15 cm, 20 cm gitu. Jadi kira-kira perbandingan gelatin dengan kolagen itu ya seperlimanya, sepersepuluhnya gitu panjang rantainya. Nah, semakin pendek rantai itu semakin mudah diabsorpsi, gitu ya. Lebih siap dimanfaatkan. Sehingga secara umum pasti kolagen lebih mahal dari gelatin. Karena kalau gelatin itu masih rantainya panjang, kalau kolagen rantainya sudah pendek. Yang di komersial loh, yang di komersial itu. Jadi apalagi kalau lebih pendek lagi gitu. Yang lebih pendek lagi yang kita teliti untuk anti hipertensi gitu ya. Jadi kolagen yang bisa untuk menurunkan tekanan darah itu panjang rantainya sudah tinggal eh, misalkan tadi itu 15 cm mungkin tinggal 5 cm atau berapa gampangannya. Tapi itu namanya karena asam amino ya namanya panjang asam aminonya. Dari panjang asam amino kalau gelatin 500 asam amino kalau kolagen murni gitu ya belum jadi gelatin itu bisa 500 asam amino gitu rantainya. Asam amino itu apa? Ya pokoknya wis anu lah ya. Mas Amin ya. Asam amino itu bagian terkecil dari protein. Nah, protein kan pernah dengar ya? Ada yang belum pernah dengar protein? Sekolah nang peternakan suwe sampai 17 kali pertemuan. Protein nggak paham, ijazah S3 ya. Nah, ini kuliah terpanjang ini. Nah, protein. Nah, protein kalau dipotong-potong jadinya asam amino gitu. Karena polimer panjang. Lah, kolagen itu panjang rantai asam aminonya 1.000. Nanti kalau jadi gelatin bisa 400, 300 gitu. Asam amino 150 gitu itu kalau jadi gelatin. Dari yang panjang itu sudah dipotong-potong. Nah, kalau jadi kolagen dari yang 150 dipotong-potong lagi jadi 10 asam amino, 20 asam amino, 30 asam amino. Kira-kira gitu. Semakin pendek berarti tubuh semakin mudah mengabsorpsi. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau makan ketela, ya toh, terus itu diabsorpsi bentuk ketela, ya nggak bisa. Tubuh merubah jadi ketela menjadi bahan yang sederhana, ya toh. Atau kemudian kita rubah dulu di luar, jadikan tape, saja jadi manis. Tadinya tidak manis lah. Kalau manis jadinya glukosa, iya kan? Kalau masih jadi amilum panjang itu namanya ketela. Tapi kalau difermentasi terus itu jadi nanti glukosa. Maka tape jadi manis. Itu artinya dipotong oleh enzim itu ya. Nah di pencernaan juga ada. Ketika kita makan nasi, ketika kita makan
jagung, ketika makan ketela, nanti dipotong-potong sampai kemudian yang diabsorpsi sederhana gitu ya. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh, bisa gerak, bisa lari-lari ya toh, bisa nesu-nesu gitu. Goro-goro ada energi. Coba jenengan puasa 3 hari 3 malam, tak jamin ra tau nesu. Iya, itu. Energinya nggak ada. Arep Nasution arek ngomong wae angel puasa. Kalau mau nggak ya bapak suaminya marah-marah suruh puasa 3 hari 3 malam. Nanti itu nggak bakal bisa marah gitu ya. Karena tenaganya nggak ada. Nah itu sama dipotong-potong. Nah tubuh itu mampu memotong itu. Ketela jadi tapi glukosa gitu. Kalau kepingin lebih jenggelek lagi ya, cepat sekali energinya. Jadilah ciu ya toh, alkohol. Difermentasi lanjut dari tape itu dimurnikan jadi alkohol. Lebih cepat lagi dibakar oleh tubuh. Sehingga orang yang minum itu rata-rata langsung gegap gempita ya toh, maune rada klenger-klenger ngono iki wis minum enggak pengaruhnya habis ya teror lagi gitu kan. Tapi itu karena cepatnya dirubah gitu ya jadi energi. Nah, ketika kita berbicara protein, kolagen, gelatin gelatin nek protein maksudnya panjang, kemudian gelatin, kemudian kolagen yang sudah dipotong-potong. Nah, itu kenapa harganya mahal karena dia butuh teknologi untuk memotong gitu ya. Ora dipotong kenang tukang kayu murah. Nah, iki le sekolah adoh ya motongnya protein itu. Sampai ini mahasiswa saya sekarang ada di Spanyol itu. Hanya belajar motong protein gitu. Jadi sampai sana gitu. Kalau belajar motong ya sama motongnya juga ya. Motong kayu dan motong protein hanya beda metodenya. Kalau kita di laboratorium ya. Nah, perlunya diambilin kampak malah ora iso. Jadi, ya terus Mbak. Nah, ini posisi sekarang itu ya pasaran eh, gelatin kolagen internasional itu. Setiap tahun itu berdasarkan kajian naik itu ya. 6,42% yang gelatin dari babi. 6,27% itu yang gelatin dari bovine kulit sapi gitu ya. Kemudian yang dari tulang poin ya, yang ini dari tulang 6,5%. Jadi setiap tahun penggunaan gelatin secara nasional internasional itu mengalami peningkatan. Termasuk di Indonesia meningkat sekitar 8-10% tiap tahun. Gitu. Kenapa? Karena semakin luas pemanfaatannya. Kalau dulu kita kecil, orang masak nggak pernah pakai buat kok pakai gelatin, pakai itu ya macam-macam bahannya enggak. Atau kita ayam ya cukup digoreng. Kalau sekarang dikasih cheese ada ricis ya tuh, mosok makan ayam goreng ditoping pakai keju gitu. Sampai bingung tapi kita lama-lama makan kok ya enak juga gitu. Karena sering digratisin itu malah jadi eh, oh enak juga. Lah itu semakin kompleks sama. Ini gelatin juga digunakan semakin kompleks gitu ya. Maka dia tumbuh terus tiap tahun. Nah, posisi pasar gitu ya di tahun 2016 ini data saya adalah 42% gelatin di internasional itu berasal dari babi. 29% dari kulit sapi, 24% tulang ya toh. Yang lainnya itu ada dari ikan, dari mungkin kambing, ayam itu masih sangat sedikit ya. Gitu, sangat sedikit. Yang paling banyak dari babi. Kenapa Ibu-ibu sekalian? Gelatin atau kolagen yang paling banyak di dunia ini kalau kita mau beli gitu ya, itu dari babi gitu. Kira-kira kenapa? Bahannya murah, berlimpah. Yang jelas berlimpah. Karena kalau misal kayak di Jepang, di Cina itu misalkan perbandingannya lah, motong babi 60%, motong sapi 40%. Kira-kira seperti itulah. Sehingga bayi produknya atau sisa kulitnya, tulangnya yang bisa dimanfaatkan itu kan lebih banyak yang babi gitu ya. Konsumsi mereka mungkin rata-rata 60% itu daging sapi, 40% daging 60% babi, 40% sapi di beberapa negara lah, Eropa atau Cina atau Jepang. Tapi kalau kita konsumsinya babi kan sedikit ya. Paling 5%, 10% gitu ya.
karena apa itu memang mayoritas negara Muslim. Tapi negara-negara yang non Muslim itu babinya banyak. Sehingga dengan alasan itu pasti sisanya kan banyak. Sisa kulitnya banyak ya kan. Kemudian sisa tulangnya banyak. Kalau tidak dimanfaatkan kan sayang. Dan itu memang lembut gelatinnya. Kalau saya dulu penelitian pada saat saya sekolah di Jepang itu ya gelatin babi gitu ya. Wah saya pertama ya rada madeg gitu. Tapi wis kadung tekan Jepang, arek mulih adoh ya toh. Gitu itu susah gitu. Nah, saya dulu itu datang profesor saya langsung tanya, Yun, ini kamu nanti penelitian babi. Wah, wis sampai Yokohama ketemu di kafe gitu. Nah, di sini saya ingin penelitian kolagen itu ya, kulit lah sebenarnya gitu. Dibilang gitu. Arab mulih randidit ya wes lah, terus saya bilang sama profesor saya, ya udah nggak apa-apa yang penting tidak makan itu ya, tidak makan kan yang dilarang kan makan ya toh. Tapi kalau belajar kan kita belajar di dunia belajar apa saja boleh ya, walaupun kadang juga susah pada saat sudah wudhu tiba-tiba belum rampung cekel neh kulitnya babi dires-ires, waduh wis arep sholat nah. Nggak jadi gitu ya, itu lika-likunya lah, lika-likunya. Tapi yang penting kita belajar ilmunya gitu ya, belajar ilmunya bagaimana cara memproses dan yang lain-lain gitu ya, namanya itu. Karena di sana memang ya biasa yang paling banyak diproduksi ya gelatin dari babi karena konsumsi terbanyak adalah babi. Kalau kita mungkin sapi. Nah, kami penelitian sekarang kambing gitu ya. Nah, kambing itu ya biar tidak kemudian yang mengkonsumsi ben kaya wedhus kabeh ngono ya enggak gitu maksudnya. Tadi alasannya itu secara herbal itu orang lebih percaya gitu ya, lebih percaya. Saya jual misalkan kolagen apa kolagen kambing gitu, orang-orang herbal itu senang gitu ya anunya, dibandingkan kalau kolagen dari sapi. Ikan mungkin iya, tetapi kambing juga rada perengus sithik, ikan rada amis ya. Antara perengus karo amis milih milih mana Bu? Orang milih kabeh gitu. Soalnya suaminya saudara perengus karo amis milih sing endi. Nek bojone arek perengus arek amis ora apa-apa tetep dikeloni ya toh. Suwe-suwe ya lama-lama wis lali. Lupa kalau gitu. Namanya manusia itu kan keringatnya beda-beda. Tapi ya itu, saya itu dikasih tahu tetangga kalau sama istrinya itu walaupun nesu awan nek bengi tetap kon ngeloni ben nesune ora berlanjut. Anu nih tetangga saya yang cerita itu waktu itu saya oh ya bener juga gitu ya. Nek kata rata-rata nek wis tua kan wegah turu dhewe-dhewe gitu ya. Sing siji nang ruang tamu, siji ruang makan gitu ya. Padahal sebenarnya itu suruhan. Lah kita sekarang konsumsi kita sebentar Mbak. Konsumsi kita sekitar 4.800 ton setiap tahun ya. Ini mengalami peningkatan. Ini tahun 2019 kita konsumsi gelatin ya dan turunannya itu sekitar 4.800 ton. Kalau satu kontainer kapal itu mungkin 20 ton ya. 20 ton. Jadi kita bisa membayangkan berapa kontainer yang di Tanjung Priok itu datang terus-menerus itu. Kalau 800 itu dibagi 20 kan 40 kontainer ya dah. Nah, berarti kan tiap bulan mesti mungkin ada gitu. Ini yang untuk manusia, apalagi kalau kita impor tepung, daging, tulang ayam. Wah, itu ribuan kontainer. Wong jumlah ayamnya 2 miliar, kebutuhan pakannya banyak sekali. Itu luar biasa. Jadi kita itu rata-rata impor itu, maka kalau Bapak Ibu sekalian sempat main ke Tanjung Priok itu, maksudnya bukan yang di stasiunnya, tapi ke pelabuhannya, luar biasa kapal kontainer itu sudah kayak sama terminal kita aja nggak ada apa-apanya lah bandara. Sama bandara itu nggak ada apa-apanya. Dia sangat luas dan kontainernya banyak sekali. Karena penduduk Indonesia itu banyak. Jumlahnya 270 juta. Dan semuanya makan. Nggak ada yang nggak makan. Sehingga kebutuhan untuk itu tinggi. Gimana? Ya sebagian bisa, sebagian tidak. Dan kadang kalau sudah masalah trading itu kan kalau kita trading impor wis badi ngapa dadak gawe. Nah, gitu itu sisi lain lah gitu. Besok mau impor untuk susu gratis kalau jadi. Oh iya. Ya, monggo silakan.
Ini tetapi kita memang minum susu itu kan jarang ya toh. Itu yang seger. Nggih mboten. Nggih mboten Pak. Minum susu seger mboten. Susu kambing. Oke. Terus ini sudah tadi ya. Ya, terus coba. Nah, ini saya sudah jelaskan ya, apa beda gelatin dan kolagen tadi saya jelaskan ya. Kalau di pasaran itu yang dinamakan gelatin tadi itu yang rantainya masih panjang, kalau kolagen sudah dipotong-potong pendek-pendek sehingga namanya kalau ini hidrolisat kolagen. Artinya kolagen yang sudah mengalami proses hidrolisis. Hidrolisis artinya pemotongan. Kenapa namanya hidrolisis? Karena ikatan hidrolisis itu dilisiskan, dihilangkan gitu ya. Entah itu dengan enzim, entah itu dengan panas gitu ya. Sebagian ikatan dihilangkan, dipotong-potong, jadilah ikatan rantai-rantai yang pendek. Sudah, terus manfaat gelatin dan kolagen ini banyak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan penggunaannya di gambar-gambar itu. Ini kalau dijelaskan lagi gelatin adalah tak baca sedikit aja ini. Biar ditunggoni Pak Nanung soalnya ngono ora ketok kuliah jare kok ora diwaca cerita ngalor ngidul gitu. Ya wis tak baca dulu ini ya. Gelatin digunakan dalam es krim memberi efek tekstur yang lembut. Jadi kalau es krim dikasih gelatin jadi lembut dan penampilan yang segar. Dengan konsentrasi yang kecil sudah cukup untuk membuat es krim lembut dan segar. Bahkan dia di bawah 1% ya. Hanya 0,5% itu dalam adonan itu jadi lembut. Gelatin akan mengabsorpsi air bebas dan mencegah formasi kristal es yang ukurannya besar. Jadi dia menselubungi di es krim itu jadi lembut. Kalau lembut segar dikulum enak gitu ya. Dikulum enak tapi bukan lemak gitu ya. Kalau lemak kan tidak sehat. Tapi ini adalah gelatin. Gelatin adalah bahan yang sangat umum digunakan dalam industri daging dan pada umumnya digunakan sebagai water binding dan sekaligus agen gelling. Jadi binding itu mengikat lah. Dia jadi misalkan sosis atau kemudian bakso, kalau dia dikasih gelatin kan bindingnya meningkat. Kalau bindingnya meningkat nanti lebih kenyal gitu ya. Coba makan bakso melenyek sama bakso yang kenyal, milih bakso yang kenyal apa melenyek gitu ya. Bakso yang kenyal. Nah itu salah satu campurannya agar tidak melenyek gitu ya, jadi kenyal. Melenyek itu bahasa munyuk ya, karena nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa melenyek itu? Lembek ya. Tapi lembek itu tidak sama dengan melenyek ya toh. Agak susah dijelaskan. Itu. Nah, lah pada produk daging kaleng gelatin digunakan untuk mempertahankan karakter juiceness ya, karena dia bisa mengikat air gitu ya. Ya, terus ini. Nah, kemudian kalau sekarang kenapa dibuat kapsul? Kenapa dia dijadikan permen? Karena gelatin itu karakternya bisa sol gel. Sol itu solid, gel itu gel. Jadi kalau misal permen kino itu, nanti dicari ya permen kino itu. Dia dilapis di coatingnya itu pakai gelatin, gitu ya. Atau kemudian kapsul dia pakai gelatin. Kenapa dia tidak pakai? Bapak Ibu sekalian kan kenal agar-agar ya. Agar-agar itu karagenan. Kan sama itu. Bisa seperti itu juga itu karakter awalnya atau jelly-jelly. Tapi kenapa nggak pakai itu gitu ya? Karena kalau jelly atau agar-agar itu kalau melenyek ya nggak balik. Ya, bentuknya berubah dan tidak balik. Misal permen itu sudah ada bentuknya pleot gitu ya. Meleot selama perjalanan karena panas nih. Dibawa dari Pontianak ke Putusibo gitu. Dari Pontianak itu ke Putusibo itu kira-kira 20 jam ya. Itu masih sama-sama Kalimantan Barat itu ya. Nah, Kalimantan Barat dari Pontianak ke Putusibo 20 jam. Itu dia itu kalau panas itu kalau karagenan atau jelly kan misal melenyet, melenyet dia nggak balik. Nah kelebihannya gelatin seandainya bentuknya berubah nanti disuhu dingin kembali lagi gitu ya.
Misalkan sudah perjalanan gitu, itu nanti masuk di ruang sini, kapsulnya itu tetap bentuknya stabil gitu. Sementara kalau kapsul itu misalkan dari karagenan dan yang lain-lain, selama perjalanan misal terjadi panas dan berubah bentuk, maka berubah bentuk itu tidak balik, gitu, tidak kembali, gitu. Sehingga itu karakter gelatin yang kelebihannya yang lain. Kenapa digunakan di dalam ini untuk ya dalam industri permen dan yang lain. Ya, terus, nah ini terus saja. Sudah saya jelaskan. Kalau kolagen itu nanti kalau lebih kecil-kecil lagi bisa dimanfaatkan. Dia punya kemampuan namanya, saya jelaskan tadi ya. Kalau potongannya kecil-kecil justru punya kemampuan namanya bioaktif. Nah, bioaktif itu artinya dalam kondisi biologis ketika dikonsumsi manusia punya aktivitas, gitu ya. Maka namanya bioaktif ya. Ada biologis, ada bioaktif. Kalau ini namanya bioaktif. Ketika masuk dalam tubuh, secara filter dia punya aktivitas yang positif. Makanya kenapa kolagen bisa untuk anti aging, anti penuaan. Itu tidak sekedar kemudian di branding, memang diteliti. Oh, bisa sebagai agen anti aging. Sehingga kalau ibu-ibu dipastikan menggunakan kolagen gitu ya, nanti awet muda gitu ya. Gitu. Paling enggak ya suaminya pangkling lah kalau malam hari, kalau siang enggak gitu ya. Itu. Jadi anti aging itu. Banyak sekali kolagen digunakan sebagai anti aging. Ada juga antioksidan, gitu ya, antioksidan. Nah, penelitian saya digunakan untuk anti hipertensi, gitu ya. Jadi anti tekanan darah tinggi. Setelah kita potong-potong kolagennya itu, ternyata kita teliti, termasuk juga protein yang dari daging kambing itu kita meliti dulu dengan almarhum Pak Jamari, ada juga anti hipertensinya. Kalau adil-adil sing kuwasa, adil-adil Allah Subhanahu wa taala itu di daging kambing itu kalau dipotong-potong dengan enzim pencernaan gitu ya, kan protein itu. Dipotong-potong-potong-potong ternyata ada anti hipertensinya. Jadi jangan takut makan daging kambing karena takut hipertensi. Kalau yang dimakan dagingnya ya, kecuali bola bali mengkoyoran, nah, terus nengkleng, sisa-sisa itu ya beda lagi. Tapi kalau dagingnya, itu kita sudah teliti ya, urut-urutannya ada 14 asam amino ya, di protein troponin namanya. Apa neh troponin? Ini ben ketok pinter saya. Itu di salah satu protein daging itu ya, ada namanya protein aktin, miosin, ada troponin. Nah itu kita potong-potong kecil, ada urutan yang kemudian sebagai agen anti hipertensi dari daging kambing. Jadi saya sering cerita-cerita kalau di mana-mana itu jangan khawatir makan daging kambing. Ya, daging kambing itu juga sehat gitu ya. Sehat karena juga sisi lain memang mungkin agak sedikit hangat, tapi juga ada anti hipertensi. Nah, di kolagen yang kita di kulit juga melakukan penelitian, ada potensi-potensi itu yang mohon doanya kami terus melakukan itu agar nanti betul-betul bisa diproduksi gitu ya, diproduksi dalam skala yang komersial gitu ya. Kalau sudah ketemu urutan asam aminonya itu kan bisa dipatenkan itu ya, dipatenkan. Jadi urutan asam aminonya apa saja gitu ya. Asam amino cysteine, methionine, valin, prolin. Nah, ketemu itu bisa dipatenkan. Dipatenkan itu bukan dipateni ya. Enggak hidup itu enggak dipatenkan itu di hak kekayaan intelektual gitu ya. Kalau ada kekayaan intelektual berarti kan punya ini, punya bargaining posisi. Ya, terus. Nah, ini terus saja. Nah, sekarang saya gambarkan bagaimana cara membuat. Ini tak anu aja, lanjut aja. Ini kalau ini ya, saya sebenarnya sebelumnya ini Mbak. Ini sebenarnya adalah data-data urutan asam amino itu ya. Protein kecil yang bisa dari hasil-hasil penelitian. Terus ya, terus oh, saya cilik, saya mumet Mbak. Terus nah, ini saya cuma ingin cerita di situ kalau bagaimana cara mendapatkan es itu adalah cara mendapatkan es itu adalah menghambat es itu. Jadi dalam penelitian kami itu yang dihambat itu kalau obat tekanan darah tinggi itu rata-rata kan obat menekan saraf gitu ya.
Tapi kalau kerja dari peptida kita itu adalah kerja yang merubah secara fisiologis di dalam ginjal itu ya. Jadi ada protein itu yang dirubah dari 10 panjang 10 ke panjang 8, nah, dirubah oleh enzim ya. Namanya enzim itu angiotensin converting enzim itu. Ini S itu. Nggak usah dihafal ya, nanti enggak pusing. Jadi angiotensin converting enzim itu merubah dari protein angiotensin 1 ke 2. Nah, protein yang jenisnya angiotensin 2 itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, kalau kami bisa menghambat kerja dari enzim ini, maka tekanan darah tinggi jadi menurun gitu. Kira-kira gitu kerjanya. Nah, nanti kira-kira kalau ingin belajar lebih lanjut bisa masuk di kelas saya gitu ya. Ya, terus saja. Terus ya, ini gambarnya terus saja. Terus saja. Ini saya sekarang di proses pembuatan gelatin saja. Nah, ini kolagen bagaimana dibuat ya? Digambar aja Mbak satu lagi. Ya. Nah, kira-kira ini. Tadi kalau tidak digambar itu banyak sekali ya bahan-bahan yang kita gunakan gitu ya. Tapi kalau misalkan digambar ini kan lebih nyaman, ini ada kulit ya, kemudian dinetralkan, direndam dengan asam itu acetic acid, kemudian diekstraksi dengan enzim, ditambah enzim ya. Enzimnya pun harus hati-hati. Kapan kita beli pepsin, setelah kita cek porcine pepsin. Porcine pepsin itu berarti enzim dari babi gitu ya. Itu harus dipastikan. Setelah itu ada pokoknya dipresi plastik, kemudian diputar-putar gitu ya, sentrifus macam-macam itu dipusing-pusing ya, nah dipusing-pusing itu nanti kita ini jadi ada kolagen dapat itu. Nah, sudah dapat kolagennya dicuci ya, namanya dialisis itu. Jadi prosesnya panjang. Untuk dapat kolagen itu ada proses apa namanya itu, soal ukurannya dikecilkan, kemudian direndam dalam asam, direndam dalam enzim, kemudian disentrifus. Setelah disentrifus terpisah gitu ya. Kan itu kita buang ini. Mesti ada bahan-bahan yang lain selain kolagen yang kita buang. Setelah kita buang itu nanti terakhir itu masih dicuci. Namanya dialisis gitu ya. Dicuci itu agar kemudian bahan kayak garamnya hilang, bahan-bahan yang lain itu lebih bersih gitu. Maka ada hemodialisis ya, pencucian darah. Nah, kolagen itu dapat murni dicuci, setelah itu kemudian dikeringkan. Dikeringkan dengan freeze drying. Jadi mengeringkan itu justru pada suhu dingin gitu ya. Bukan mengeringkan dipanaskan itu rusak. Karena tujuan kita agar kolagen tidak rusak, maka dikeringkan dengan suhu minus 96 gitu ya. Jadi mengeringkan itu malah dingin. Kalau kita pikirannya semakin dingin semakin basah ya toh. Nah, ya enggak gitu. Semakin dingin juga semakin kering. Nyatanya kita masukin barang sesuatu di refrigerator kan jadi kering. Iya kan? Misal kita daging atau telur atau apa kita masukkan kulkas, itu semakin basah atau kering? Kering ya toh. Nah, kalau suhunya semakin kecil lagi, minus 96, dia bisa kering dalam waktu 24 jam, 20 jam gitu itu. Sehingga dia airnya betul-betul dibuang. Tetapi kualitas proteinnya tidak rusak. Kalau panas dia rusak, ya kan? Karena panas memang kering, menguap. Nah, ini boleh jadi ini ada yang rusak. Sehingga target protein yang akan kita ambil rusak. Ketika rusak, bioaktifnya hilang. Kalau bioaktifnya hilang, pemanfaatannya dalam tubuh kurang baik gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini cara membuat. Kalau gelatin lebih sederhana. Kalau gelatin beda utamanya adalah ketika ini sudah direndam, kemudian ini nggak perlu disentrifus, setelah direndam-rendam, kemudian dipanaskan, digodok 60 derajat, setelah dipanaskan itu kan karena sudah direndam dengan asam atau dengan kapur gitu, kan kulit itu kan jadi lenyet-lenyet itu, kemudian larut di air. Ketika dipanaskan dalam suhu 60 derajat selama 5 jam, dia kan semakin larut. Ya larut itu kemudian disaring. Ya hasil saringannya kalau dikeringkan jadi gelatin. Jadi Bapak, Ibu-ibu sekalian bisa membuat gelatin sendiri, gitu ya. Ngodok kulit, nanti kemudian disaring. Nah justru saringannya bukan sisanya ya, tapi hasil saringannya yang brojol dari saringan itu yang gelatin. Ya gampangannya seperti itu kalau di ini. Walaupun kalau di lab ya
harus ada standar-standarnya gitu ya. Nah, saya sebenarnya sedang mencari mesin yang bisa membuat kolagen gelatin dalam skala yang lebih besar ya, biar bisa dijual. Kalau skala begini kan harga jatuhnya mahal ya, toh. Tapi kalau kemudian diproses dalam itu, karena misalkan saja ketika membuat gelatin itu pun harus higienis, ketika dipanaskan suhu 50-60 ya, alat itu harus bisa diset pada suhu tersebut gitu ya, dalam tangki-tangki, kemudian dialirkan, kemudian ada filtrasi. Setelah filtrasi nanti pakai spray drying gitu ya, bukan di open tetapi spray drying. Jadi dikeringkan tetapi dengan uap panas, spray lah gitu ya, di spray. Lah itu nanti jadinya gelatin. Beda utamanya kalau ini selalu dalam suhu dingin, kita buatnya juga di suhu dingin kalau kolagen. Ruangannya ruang 4 derajat Celcius gitu ya. Nanti itu kalau gelatin di suhu kamar bisa. Tapi kalau kolagen tidak bisa kita buat di suhu kamar karena khawatir rusak gitu ya, itu. Nah, itu terus ya, nah ini proses gelatin tidak usah, tadi sudah saya jelaskan ya gambaran umumnya. Kemudian terus nah sekarang potensinya ini. Tadi kan sudah buat ya. Kalau membuat sebenarnya kalau kita dari pemotongan hewan di Indonesia saja cukup sebenarnya. Kami sudah hitung gitu ya, dari potensi pemotongan ternak nasional itu ya, misalkan ini dari pemotongan sapi gitu ya. Sapi yang kulit sapinya itu per ekor 25 kilogram gitu ya. Nanti itu bisa diproduksi ya, potensi gelatin dari kulit berapa ton? 5.000 ton sekitar itu naik turun ya. Tadi kita kebutuhannya kan 4.800 ya toh. Seandainya kulit itu se-Indonesia dikumpulkan. Tapi masalahnya kan nggak semudah itu. Kulit ada yang jadi rambak ya toh, ada yang jadi kikil untuk rebutan bapak ibu gitu ya. Ada yang jadi sepatu ya toh, ada yang jadi baju, jaket. Sehingga memang tidak semua bisa diolah, tapi seandainya kulit itu diolah kita sudah cukup. Tapi produk yang lain nggak cukup ya. Kemudian kalau dari tulang bisa juga diproduksi lebih besar lagi gitu ya. Cuman tulangnya lebih susah lagi gitu ya. Nah, tulang sudah disesep-sesep sampai sop itu ya sekiloan ya. Kemana-mana larinya gitu ya. Masa saya membuat gelatin ngumpulan dari restoran itu ya sama warung kaki lima. Nyuwun sewu badhe dados pemulung tulang, damel nopo, damel gelatin. Nah, kan susah gitu ya. Tapi sebenarnya cukup ya. Potensi gelatin dari tulang itu, potensinya tulang segini kalau gelatinnya 3.400, 3.500. Karena ini kalau dari tulang dapat 8% ya. Kalau dari kulit bisa 10% dari berat kulit. Kalau sapi dipotong itu rata-rata berat 300 ya, kulitnya mungkin 25 kilo gitu ya di Indonesia secara. Jadi kalau kita hitung sebenarnya cukup. Terus nah, kita juga potensi kulit dari sisa penyamaan. Kebanyakan kita kan lari di sama itu ya. Jadi jaket, sepatu lah. Sebenarnya juga bisa kita hitung ya. Wah, potensinya berapa di situ, itu potensi gelatin asal kulit split ya. Split itu kulit sapi kalau disama nanti kan biasanya kadang di split itu ditipiskan ya. Karena kalau terlalu tebal kan nggak cocok ya untuk produk apa, sepatu, atasan sepatu dan yang lain. Nah, sisanya itu sebenarnya bisa dibuat gelatin. Hanya orang mungkin berpikir ini kan proses ya, toh. Proses pengasaman, proses ini kira-kira pada khawatir ada bahan kimia tidak gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, karena kadang kita makan di warung-warung itu kan juga makan kulit yang sudah hasil dari sisa-sisa split dari pabrik penyamaan kan gitu tuh. Dengan warnanya ada agak putih ya. Itu kalau sandal itu loh, apa namanya? Kikil-kikil yang kan kikil berbagai jenis toh. Ada kikil yang itu. Nyatanya di Lombok Hijau itu juga enak. Saya juga tetap makan dia tuh, rapopo lah. Urip pisan menghindari kikil itu. Tapi kalau sakit ngopi ya. Tapi enggak, itu seandainya sisa-sisa itu paling kapur itu ya, yang sering putih-putih itu kapur karena pengapuran dan yang itu bisa diolah juga. Terus, nah kalau dari pemotongan korban, ya, korban.
Ini juga kita hitung ya, sapi dipotong itu sekitar 690.000 ya, tahun 2022 se-Indonesia. Kambing 733.000. Ini pemotongan pada saat Idul Adha, domba. Nah, coba terus kalau dibuat gelatin kulit-kulitnya kan sering murah tuh, ya kan? Pada saat harganya kalau kulit normal, kulit sapi itu harga normal 14.000 sekilo. Pada saat Idul Adha itu biasanya cuma 7.000. Iya kan? Kemarin dibeli berapa, Pak? Kulit sapinya sekilo. Oh, dikasih panti asuhan. Tapi kalau yang dijual 8.000 ya. Kadang ada 7.000, 8.000. Nanti kalau sudah banyak sekali itu 6.000 nek ra gelem ya wis itu. Soalnya ngedoli 8.000 ya, makelari ya juga butuh gitu. Jadinya sering jadi bahkan ada yang 6.000 betul kemarin tuh karena tapi rata-rata itu sebenarnya kalau normal harganya 14.000 gitu. Tapi pada saat Idul Adha karena banyak harganya jadi murah. Nah, ini sebenarnya bisa kalau dia karena murah diproses jadi gelatin itu jadi berapa ton coba Mbak terus Mbak. Nah, ini potensi kalau dari hewan kurban itu bisa dari potensi gelatin kulit sapi berapa sekitar 1.700 ton gitu ya, karena dipotongnya sedikit ya. Kalau seandainya itu wah rapayu dilumpukke ya. Setorke nawan Pak Yuni gitu. Saya rande gudang. Tapi kita sedang berusaha untuk mengumpulkan ya, mengumpulkan kita kerjasama dengan salah satu perusahaan karena kita sekarang sedang membuat gelatin dan kolagen yang akan dikomersialkan. Ya gelatin itu sebenarnya isinya kolagen juga, cuman nanti rantainya lebih panjang. Dan alhamdulillah ini sudah mulai ada yang tertarik pesan ya, kira-kira itu. Ya, terus nah ini potensi-potensi yang kita dapatkan ya, saya pikir itu sekedar sharing ya, ilmu dari saya. Nanti kalau ada diskusi dipersilahkan. Kalau ingin ya anaknya suruh kuliah di peternakan ya. Nek simboke wis ketuaan ya anake nanti bisa belajar ya toh. Nah, gitu. Gitu. Ya, saya pikir terus cukup ya ini produk bioaktif yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini ilmu tenan ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Yuni atas materinya. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu di auditorium ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Bisa angkat tangan. Kalau belum ada, mungkin bisa dari Bapak Ibu yang dari platform Zoom. Mungkin kepada Bapak Haryoto, dipersilahkan. Hartoyo, maksudnya mohon maaf pada Bapak Hartoyo. Monggo Pak Artoyo silakan di unmute kalau ingin bertanya. Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Pak. Ini dari Pak siapa? Ini Pak, saya mau tanya langsung, enggak angkat tangan tadi.
Pak Rahmat ya. Ini sebenarnya Pak Hartoyo duluan. Husni, Pak Husni. Husni. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada sore hari ini. Saya berasal dari Sumbawa, NTB, Nusa Tenggara Barat. Tadi menarik sekali ya yang dipaparkan tadi tentang berkaitan dengan gelatin dan kolagen ya. Mungkin peserta-peserta lain belum paham ya, ini dasarnya dulu Pak ya tentang masalah gelatin dan kolagen. Jadi gelatin itu ada di mana kalau di hewan ternak ruminansia khususnya pada sapi, kambing dan domba. Begitu juga kolagen itu ada di mana. Nah, modelnya seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kolagen itu kalau kita membuat kolagen sendiri, apakah bisa kita buat untuk kepakan, khususnya ransum pada ayam, pada unggas itu ya kita buat pakan ransum, kemudian kita tambahkan gelatin, ya gelatin atau kolagen itu. Jadi itu aja mungkin Pak ya, mohon diperjelas sedikit yang kaitan dengan gelatin itu ada di mana, kemudian modelnya seperti apa. Begitu juga kolagen, modelnya seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa, itu aja. Nah kemudian kalau kita memberikan untuk peternak ruminansia, non ruminansia khususnya pada unggas, untuk ransumnya itu bagaimana caranya untuk membuat kolagen itu atau gelatin. Terima kasih Pak ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Husni, kalau khusus hari ini gelatin kolagen itu untuk pangan manusia, pertama itu. Karena dia pangan manusia biasanya tidak ditambahkan di pakan ternak karena harganya mahal. Saya perlu jelaskan ini dulu. Kemudian gelatin atau kolagen itu ya kalau di hewan itu ya kita ambil dari kulitnya atau tulangnya gitu. Itu berasal dari protein, namanya protein kulit itu paling banyak namanya protein kolagen. Kalau dari tulang juga protein kolagen. Nah, gampangannya Bapak kalau ingin makan kolagen pergi ke warung Padang nasi kikil. Nah, kikil itu kolagen. Kira-kira itu. Jadi kolagen atau gelatin didapatkan dari tempat yang sama. Hanya tadi kami menjelaskan proses pembuatannya yang berbeda sehingga kalau kolagen itu lebih dalam hal pasaran ya. Di pasaran yang beredar itu namanya hidrolisat kolagen. Kolagen yang sudah dipotong kecil-kecil menjadi potongan-potongan rantai protein yang pendek dibandingkan gelatin. Kira-kira itu Pak Husni. Nah, fungsinya memang banyak untuk pangan dan kesehatan. Misal Bapak sakit sendi gitu ya. Nah, itu bisa dengan konsumsi kolagen akan sembuh. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena kita sekarang totalitas impor dari luar negeri. Nah, masalah halal haramnya kadangkala kan kita nggak bisa mengawasi 24 jam kalau dari luar negeri ya, karena diproduksi di sana. Nah, kita berusaha di UGM kita sudah membuat gelatin dan kolagen skala lab. Nah, insya Allah nanti mohon doanya Pak Husni bisa skala pabrik, Pak. Itu ceritanya gitu Pak Husni. Oke, makasih sama-sama. Mohon maaf Prof, untuk pertanyaan yang apakah bisa digunakan untuk pakan non Ya, tadi sudah ruminansia? jelaskan pakan enggak bisa. Gitu. Ya bisa Gimana? bisa tapi mahal gitu ya. Terlalu mahal sayang gitu. Baik, lanjut ke penanya selanjutnya. Pada Bapak Hartoyo tadi, apakah sudah bisa? Oke, nampaknya belum bisa. Kemudian bisa lanjut ke Bapak Roni Gustian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ra dinae wedang kon ngadeg terus wis tak lungguh dhewe. Enggak saya puasa kok. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh,
Terima kasih atas ilmunya di hari yang berkah ini, Pak. Ini yang beberapa hal yang akan saya tanyakan itu. Yang pertama, Pak, berhubungan dengan halal haram yang biasa kita temukan sehari-hari itu, apakah ada trik-triknya, kode-kode khusus yang harus kita waspadai dalam produk-produk pangan tentang gelatin atau kolagen yang berasal dari bahan yang haram gitu, Pak. Nanti karena kan kalau tidak salah itu banyak kode-kode yang kita nggak paham sebagai orang awam, sehingga kita bingung sendiri mana yang halal dan mana yang haram. Nah, kemudian yang kedua, apakah memang untuk produksi kolagen atau gelatin ini sulit ya Pak ya kalau memang dilakukan secara semi modern atau bahkan tradisional sekalipun gitu. Karena kita kan banyak impor lah tentang soal kolagen dan gelatin ini. Apakah memang begitu sulit ilmunya atau memang kita belum mampu tuh seperti itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak, siapa ini tadi? Pak Roni Roni. Pak. Pak Roni ya. Jadi yang pertama kalau terkait dengan di pasaran memang kita bisanya hanya melihat komposisi bahan apakah gelatin atau kolagen yang ada dalam produk pangan, produk obat-obatan itu berasal dari hewan apa gitu. Biasanya diberikan penjelasan gitu ya. Misal bovine gelatin, yang paling banyak itu bovine gelatin di Indonesia. Nah, perkaranya kemudian itu adalah terkait dengan pemerintah ketika impor itu kan pasti menyaratkan ya, mensyaratkan dari bovine itu dari sapi gitu ya, sapi yang diharapkan halal atau ikan. Hanya memang permasalahannya kita nggak mungkin ketika diproduksi di luar ya bisanya percaya gitu ya, percaya ketika ada produk-produk ini dari sapi dan halal ya selesai. Tapi kalau kita sebagai konsumen tidak paham, tidak masalah. Orang paham itu enggak dosa. Orang paham malah bingung ya toh. Jadi semakin tidak paham, semakin sedikit dosa. Ini ramu tidak pinter. Jadi kira-kira memang kita hanya bisa melihat di komposisi bahannya gitu Pak. Karena hampir semua gelatin kita impor gitu. Nah, kedua teknologinya sebenarnya sederhana. Permasalahannya ketika skala pabrik kita membutuhkan alat-alat yang standar pabrik. Tidak sekedar ketika berbicara ini dibuat di warung seperti biasa, ya nggak akan jadi gitu ya. Karena standar izin edar dari makanan itu ada, standar dari BPOM, dari internasional. Sehingga kita skala laboratorium bisa kita buat, entah baik itu gelatin maupun itu kolagen. Tapi standar pabrik ini saya sedang sampai sekarang ya sudah berapa lama ini mencari di Indonesia yang bisa mendesain alatnya itu tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah. Karena memang tidak seperti membuat tahu atau apa yang mesinnya sudah banyak atau penggilingan dan yang lain-lain ya. Jadi ini yang jadi dilema kita. Tetapi kami sedang berusaha ya bagaimana membuat itu standarnya adalah standar pabrik. Sulit enggak teknologinya? Tidak sulit. Kalau kita mau impor alat langsung gitu ya. Misal beli alat 1 miliar atau 1,5 miliar untuk produksi gelatin bisa gitu. Tapi kalau kita ingin teknologi tepat guna, ya kita harus membuat. Nah, kalau kita impor ya kita hitung ekonomis enggak gitu ya. Jangan-jangan kita sudah impor, disetting di sini kalau rusak harus ke Cina lagi gitu itu. Itu yang sedang jadi pertimbangan kita. Tapi insya Allah eh, kita akan berusaha lah tahun ini atau tahun depan kita setting alat karena sebenarnya perusahaan sudah pada menunggu sih anunya itu barang ini gitu. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Ini sama-sama Pak Roni. Baik, kepada penanya selanjutnya Ibu Puji Lestari, dipersilakan.
Tadi Pak Hartoyo yang pertama Ini dari kiri itu Mbak. Nanti kalau silakan Bu. saya, Prof. Oke, silakan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum, Prof. Saya Bu Puji. Mau tanya tadi terkait dengan riset yang sedang dikembangkan di Fakultas Peternakan UGM tadi terkait untuk menghasilkan kolagen dan gelatin halal menggunakan enzim-enzim komersial tadi. Untuk apakah sudah ada ya Prof yang enzim-enzim komersial seperti pepsin, tripsin yang memang sudah halal gitu Prof, yang itu nanti bisa dipakai untuk memotong protein. Itu Prof, apa namanya, info yang ingin saya dapatkan karena kebetulan saya di Unsur juga sedang penelitiannya juga sedang ke arah peptida bioaktif. Matur nuwun Prof. Iya, iya. Kalau enzimnya sih banyak bisa dibeli beberapa. Yang penting dia bukan dari babi gitu ya. Anunya itu sehingga Bu Puji juga bisa membeli beberapa pepsin, tripsin itu ya. Berdak-berdak kalau penelitian lebih mudah walaupun harganya lebih mahal sedikit ya. Yang penting nanti ketika kita pesan ke supplier bahwa mintanya dari rabbit atau dari apa gitu ya, yang bukan dari porcine gitu anunya, atau dari mikrobia, pepsin, tripsin gitu. Insya Allah banyak. Oke, matur nuwun Prof informasinya. Oke, ya Bu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan secara Zoom sudah cukup. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Prof, ini terkait kolagen. Apakah aman jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan apakah akan menjadikan ketergantungan gitu? Tidak, karena kolagen ini adalah makanan, bukan obat. Ya. Karena kolagen itu makanan, dia tidak ada efek samping dan tidak memberikan dampak negatif sebagaimana kita makan kikil yang terukur gitu ya. Tapi kalau makannya 5 kilo ya nanti besesek gitu ya. Tetapi kalau makan kolagen misalkan sehari masih setara 10 gram, 20 gram, ya nggak apa-apa gitu. Artinya karena dia makanan, ya protein seperti biasa. Itu kan seperti berasal dari kikil. Hanya kikilnya itu kemudian diekstrak lah. Diekstrak isolasi seperti kita minum jamu. Kalau jamu mungkin ada efek lain ya, tekanan-tekanan diuretik atau apa itu malah beda. Tapi kalau kolagen itu karena protein sifatnya, jadi lebih sehat lagi gitu. Memang organik gitu loh. Bukan alkaloid, bukan ini. Kalau misalkan kayak jahe, ginger itu kan kayak ada alkaloid atau zat yang menyebabkan semacam stimulan itu loh, stimulan. Tapi kalau ini kan makanan biasa. Hanya kemudian kita sederhanakan sampai dalam bentuk rantai yang pendek agar tubuh lebih mudah memanfaatkan. Kira-kira begitu. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Rahmawati tadi. Kemudian izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahmat Soleh. Terkait alat atau mesin pembuat kolagen, apakah ada standar SNI? Apakah sudah disediakan produknya? Terima kasih. Ya, jadi tadi alat sudah saya jelaskan ya. Saya pikir kita memang masih ada kesulitan untuk skala di pabrik, mini plant kita sedang buat. Tapi kalau skala laboratorium kita dengan water bed, dengan glass beaker, dengan Erlenmeyer, dengan pemanasan spray drying biasa itu bisa. Tapi standar pabrik itu sebenarnya kesulitannya adalah karena di Indonesia belum ada pabriknya sehingga kita harus impor alat gitu ya. Kalau impor alat jatuhnya lebih mahal gitu ya. Kalau bisa dibuat sendiri sebenarnya lebih murah. Nah, kalau di Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin rekayasa alat itu nanti bisa diskusi ya. Kalau harganya murah ya 50 juta, 100 juta mungkin masih kita bisa pikirkan gitulah. Golek kehutangan gitu. Tapi kalau misal di atas 1 itu kan nggak mahal gitu ya, mahal. Tapi kalau di bawah misal 300, 400 selama dijamin bisa, insya Allah siap gitu ya, siap kita produksi gitu. Nah ini malah kami butuh rekanan sebenarnya yang memang bisa membuat alat dan dipastikan bisa. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Kemudian lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bayu Aryawan. Izin bertanya, Prof, di antara perbandingan mineral pada limbah oval ruminansia, yaitu kulit, mencakup gelatin dan kolagen, dan unggas, yaitu cangkang telur, maka bagaimana cara meningkatkan transfusi emulsifikasi produk yang bertujuan untuk pertahanan daya awet makanan atau minuman kekinian berbentuk tepung atau serbuk? Saya belum ada pengalaman di situ sih, artinya memanfaatkan mineral-mineral yang ada di dalam kulit atau di cangkang itu, saya pikir juga menarik ya. Tapi itu butuh satu kajian khusus ya, misalkan cangkang telur itu kan isinya banyak kalsium ya, Ca ketika dia dicampurkan di dalam makanan sebagai produk dicampurkan di emulsifier gitu ya, emulsifier itu sebenarnya kan kita biasanya menggunakan protein binding sehingga bisa merangkai antara air dan lemak dalam adonan makanan lebih stabil gitu. Tetapi kalau kemudian dia dimasukkan kalsium itu mungkin juga bisa. Tapi saya tidak ada pengalaman di situ gitu. Mungkin nanti bisa dipelajari jurnal-jurnalnya dibaca kalau ketemu, kalau nggak paham nanti bisa diskusikan bersama. Tapi saya belum ada pengalaman di situ. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian tadi ada satu pertanyaan tertinggal di atas. Apakah kolagen berupa sabun itu juga bisa untuk anti-aging dari luar, ya, Prof? Iya, jadi sebenarnya kolagen itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama digunakan dari arah luar, pendekatan kedua dari dalam. Kalau dari arah luar memang kemudian ukuran dari partikel itu sebisa mungkin sekecil mungkin sehingga dia bisa terabsorpsi di kulit gitu ya. Nah, kalau di dalam kan kita masih dibantu dengan enzim pencernaan itu ya. Sehingga seandainya kurang kecil oleh enzim pencernaan masih dibantu menjadi lebih kecil dan terabsorpsi gitu ya, terutama untuk terapi-terapi misalkan katakanlah anti hipertensi atau terapi-terapi seperti sendi, sakit sendi yang enggak nyaman jalan dan yang lain-lain itu dengan cara dikonsumsi dimakan. Untuk anti aging dan kemudian penuaan dini dan yang lain-lain memang kadang kombinasi antara di dalam dengan dipakai di luar ya, terutama di kosmetik-kosmetik itu, tapi syarat utama di situ adalah bentuk partikelnya harus sekecil mungkin gitu ya, mungkin di nanopartikel kan atau apa. Kalau ukurannya semakin kecil maka terabsorpsi di pori-pori lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman dan mungkin bisa membantu itu mempertahankan kulit wajah agar tetap segar, ceria, bahagia, cantik sepanjang masa. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang raise hand kembali. Mbak Noviarina Kurniawati, dipersilahkan. Matur nuwun, Mbak. Bismillah, Prof. Mohon izin bertanya. Kebetulan karena saya tadi bergabung dari tengah kelas, tidak tahu kalau misalkan yang saya tanyakan ini sudah dijelaskan sebelumnya, yang pangapunten. Saya mau bertanya mengenai marine collagen, Bro. Kolagen yang dari produk-produk biota laut itu kan saya lihat kalau di marketplace juga banyak beredar, Nj. Itu mohon penjelasan, itu biasanya kalau yang beredar di Indonesia itu sumbernya dari mana kalau marine kolagen, kemudian mungkin titik kritis kehalalan yang harus kita waspadai itu di mana, ngaten Prof, karena banyak mungkin ada kosmetika, skincare atau bahkan suplemen makanan yang mencantumkan marine kolagen sebagai salah satu bahannya. Ngaten Prof, matur nuwun. Ya, makasih Bu Ariana, Bu Noviana ya. Jadi Oke. begini, ya, jadi marin kolagen memang itu jelas brandingnya kalau marin pasti dari ikan ya. Kita impor dari Prancis, impor dari Korea dalam bentuk kolagen-kolagen itu yang dimanfaatkan di dalam kosmetik gitu itu. Dan kemudian titik kritisnya ada di mana? Titik kritisnya sebenarnya di prosesnya. Apakah prosesnya dia menggunakan enzim-enzim yang kemudian enzim itu menggunakan enzim yang mungkin berasal dari babi atau tidak dan yang lain-lain. Nah, sehingga kalau dikatakan titik kritis ketika kita tidak tahu prosesnya mungkin kita tidak bisa menjustifikasi. Hanya dari sisi keilmuan ya yang kami pahami maka ketika dia dipotong-potong dengan enzim itu dia kan pasti dipotong-potong juga gitu ya. Itu menggunakan enzim. Lah enzimnya itu kan jadi titik kritis kalau menurut standar fatwa MUI apakah enzim berasal dari hewan atau tidak. Kalau hewan halal atau tidak. Kalau hewan halal dipotong dengan apa itu yang apa pemotongan secara Islam atau tidak gitu.
titik kritisnya di situ. Tetapi kalau dari sisi penggunaan, karena itu bahannya dari laut, dari itu ya halal. Dari sisi substansi, hanya proses yang mungkin kita tidak paham gitu Bu. Kira-kira seperti itu. Kalau kemudian khasiatnya mungkin mirip-mirip ya tergantung prosesnya itu ya. Karena misalkan dari kolagen ikan itu kita biasanya dapat rendemennya kecil ya, persentasenya hanya mungkin saya nggak tahu berat molekulnya juga mungkin lebih rendah sehingga berat molekul lebih rendah enzim bekerja lebih cepat gitu ya. Harga dari kolagen ikan lebih murah sedikit ya, tetapi tergantung perusahaannya juga sih karena itu variasi. Tapi kalau terkait titik kritis kira-kira itu di prosesnya Bu. Gitu. Matur nuwun sangat Prof. Jadi memang tidak bisa serta-merta kita yakin kalau kemarin kolagen terus halal gitu. Jadi kita harus tahu Ya, prosesnya so, dulu. ya right, ya. Oke, matur nuwun. Because depend on the process, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Prof. Ini masih ada Pak Husni yang kembali raise hand. Atau Monggo Pak Husni. kesempatan yang lain. Satu ini terakhir. Nggih. Atau itu belum turun aja tadi. Oh, Mungkin. Pak Husni masih mau tanya? Atau sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nih Prof. Ya, sedikit yang mau ditanyakan ini. Bisa dengar suara saya nih Prof? Ya, bisa, walaupun agak kresek-kresek kayak ya. Ini sedikit saya mau tanyakan ini. Tadi ketinggalan tadi. Nah, ini kaitan dengan kolagen dan gelatin tadi. Kalau kita melihat nilai persentasenya, komposisinya itu di antara hewan-hewan itu, misalnya kalau untuk ternak ruminansia, non ruminansia atau ikan, kira-kira mana yang lebih tinggi nilai komposisi, nilai nutrisinya atau nilai nutrien yang terdapat di kolagen di masing-masing hewan itu? Apakah di hewan ruminansia, apakah dia ternak non ruminansia atau ikan-ikan di laut seperti ikan hiu dan sebagainya? Kan banyak, khususnya di NTB Sumbawa ini paling banyak penghasilan hiu di sini, Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau di antara kolagen itu ada kolagen dari sapi, kambing, ada juga non ruminansia, ada kolagennya misal dari ceker ayam, kulit ayam, bisa juga dari ikan gitu. Itu dia sama-sama kolagen, pasti mengandung asam amino, glisin, prolin, hidroksiprolin yang paling secara umum itu banyak. Nah, kalau masalah prosentasenya yang didapatkan rendemen itu kalau dari sapi biasanya yield-nya didapatkan atau rendemennya atau prosentasenya kita isolasi lebih banyak dibandingkan dari ayam. Karena memang strukturnya lebih kencang dan dia prosentase kolagennya dengan ayam kan lebih tinggi sedikit. Sehingga tapi itu kalau prosesnya sama gitu ya, prosesnya artinya kita harus sesuaikan. Ketika kita mengambil kolagen dari ikan dengan mengambil kolagen dari ayam tentu beda proses. Mengambil kolagen dari sapi beda proses gitu ya. Nanti lama waktu juga menentukan kita rendam sehari, 2 hari, 3 hari akan juga mempengaruhi berapa persentase yang akan kita dapat. Tapi kalau sama-sama kita berbicara masalah kolagen dari sapi tentu persentasenya lebih tinggi daripada dari ayam gitu. Kira-kira seperti itu kalau komposisi asam aminonya mirip-mirip gitu Pak Asni. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih Prof Yuni atas materi dan sharing yang diberikan pada siang hari ini. Mungkin kami dari panitia memberikan pengumuman untuk tema halal kelas pada minggu depan yang akan disampaikan oleh Prof Nanung, yaitu terkait hukum halal haram kuliner hewan-hewan eksotik. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tertarik dengan topik tersebut bisa mengikuti kembali New Halal Class pada pekan depan. Itu. Sekian. Sate biawak.
Sekian kami dari Panitia New Halal Class mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir baik secara online maupun offline. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ingatkan kembali untuk melakukan presensi secara online. Link presensi sudah diberikan di kolom chat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Dek. Sampai ketemu Jumat depan. Yeay. Waalaikumsalam.